Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Kak Rina apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kak Sil? Baik juga. Puji Tuhan. Oke. Nah, kita akan memulai ya Kak untuk ibadah kita di minggu hari ini. Sebelum kita mulai untuk ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu ya sayang ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Amin. Selesai. Ya adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Mars PA. Semuanya silahkan berdiri, kita nyanyikan dengan sikap sempurna. Kak Tina, hari ini seneng nggak Kak Tina? Puji Tuhan Kak, gembira sekali. Nah, kalau seneng, Kak Sisil di mana? seneng sih Kak, Oke, seneng ya. puji Tuhan. Adik-adik seneng nggak? Kalau kita senang, yuk kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan Alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kami.
Sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Amin. Nah, Kak, Ya. kita sekarang mau dengerin kesaksian pujian, Kak. Oh, dari siapa, Kak? Dari adik Amin dia. Silakan, Adik. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam mencekam. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam mencekam. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam mencekam. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam mencekam. Oke, adik-adik, kita akan membaca dari Mazmur. Tapi, Kak, kita akan mendengarkan dari adik. Olive dari sektor Rusia. Silakan, Olive. Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1-3 yang mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku," dari Daud. "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Nah, Kak Tina, Ya. kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ayu. Nah, untuk mempersiapkan masuk ke firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Membaca Alkitab. Oke. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang
kakak pada hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti sukacita semua. Dan kakak harap kalian tidak bosan-bosan untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami datang, kami mau ibadah ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ayu. Tuhan, pimpin kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan dan Kak Ayu dalam membawakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pada Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4 kakak akan bacakan buat adik-adik. Di perjanjian baru ya adik-adik ya. Perjanjian baru, Matius itu Injil yang paling pas. Ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kakak bacakan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, hari ini kakak hendak bercerita tentang seorang yang berpenyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang pernah sakit flu atau demam, sakit gigi, batuk? Nah, adik-adik, bagaimana rasanya kalau sakit seperti itu? Gak enak ya adik-adik ya, amat gak enak. Nah, satu, yang kedua, kalau adik-adik sakit seperti itu atau adik-adik sedang pilek, sedang flu, pasti adik-adik dijauhi sama teman-temannya. Sakit ya adik-adik ya, sangat sakit. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak mau cerita tentang seorang yang sedang kena sakit. Tapi bukan flu, bukan dia sakit demam, kusta adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar ini, orang yang kena sakit kusta. Tangannya adik-adik itu bolong-bolong, ya, karena bakteri kusta. Di samping bolong-bolong, itu bernanah, berdarah, bau adik-adik. Nah, adik-adik tahu kalau sudah dia berpenyakit seperti itu, pasti dijauhi sama teman-temannya. Ya adik-adik? Nah, adik-adik, semua temannya jaga jarak.
kedua temannya menghindar dari dia. Kenapa? Karena dia bau najis. Adik-adik ya, itu penyakit kusta. Nah, suatu hari Tuhan Yesus habis melayani di bukit, ya sebuah bukit. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar Tuhan Yesus sedang melayani jemaatnya di sebuah bukit. Terlihat senang sekali melihat Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak membeda-bedakan, Tuhan yang tidak pernah menjaga jarak terhadap umatnya. Senang ya adik-adik melihat gambar seperti itu? Tuhan Yesus sedang dekat dengan anak-anak dan jemaatnya. Nah, adik-adik, kemudian setelah melayani, Tuhan Yesus capek adik-adik. Tuhan Yesus tuh mau kembali ke tempatnya, atau mau ke tempat yang lain. Dalam hal ini, Tuhan Yesus akan ke Kapernaum adik-adik. Dia berjalan bersama teman-temannya atau berjalan bersama 12 muridnya. Nah, adik-adik, pada waktu berjalan di situ mau masuk pintu gerbang Kapernaum, adik-adik, tiba-tiba ada apa ya adik-adik? Tiba-tiba ada seorang yang berpenyakit kusta lari mendekati Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kaget, ya. Dia tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Sedangkan murid-muridnya pada takut. Karena orang yang berpenyakit kusta itu bau adik-adik. Tetapi apa katanya si orang penyakit kusta? Gini, dia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkanku. Artinya, dia memohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan? Ya, Tuhan Yesus ternyata mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus tergerak belas kasihan, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus tidak jijik. Tuhan Yesus tidak bilang bau, tapi Tuhan Yesus pegang. Dengan penuh kasih, dia mengangkat orang yang penyakit kusta. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang berpenyakit kusta, sembuh adik-adik. Dia berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia telah sembuh. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Hei, yang kena kusta, yang sudah sembuh, ingat, kamu tidak boleh lari-lari lagi. Tetapi kamu harus ke imam. Ngapain? Membuktikan bahwa kamu sudah sembuh. Dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu sudah disembuhkan. Itu adik-adik. Nah, apa ya penerapannya untuk adik-adik? Nah, adik-adik, saat ini kita sedang terkena pandemi corona. Kita disuruh jaga jarak supaya kita tidak tertular. Kita harus taat aturan. Kita harus dengar-dengaran mama papa. 3M harus kita laksanakan. Menggunakan masker, lalu mencuci tangan, lalu satunya apa adik-adik? Menjaga jarak supaya kalian tidak tertular. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau di antara kita ada yang tertular atau sedang sakit sekarang, adik-adik, tugas kita adalah mendoakannya supaya Tuhan mau dengar doa kita. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan akan menyembuhkan teman kita yang sakit. Mungkin ada teman kita yang sakit atau adik-adik ada yang sakit. Maka berdoa dulu terlebih dulu pada Tuhan agar Tuhan tergerak belas kasihan dan Tuhan akan memberkati adik-adik dan Tuhan akan menyembuhkan adik-adik. Nah, demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Kalau kita mau datang padanya, maka Tuhan akan memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, pada cerita ini setelah selesai adik-adik punya
kegiatan, ya, ada kegiatan yang akan adik-adik laksanakan. Nah, adik-adik, apa kegiatan kalian? Yaitu kalian menggambar telapak tangannya sendiri-sendiri, ya, digambar di blad. Nah, ya, di blad, kemudian diberi tulisan Tuhan Yesusku berkuasa menyembuhkan. Ulangi, Tuhan Yesusku berkuasa menyembuhkan. Nah, setelah selesai kalian kerjakan yang namanya kegiatan ini, kalian bisa selfie, ya, foto kalian sendiri beserta hasil karya adik-adik. Demikian ya. Ulangi, adik-adik menggambar telapak tangannya sendiri di blad, ya. Kemudian tulislah Tuhan Yesusku berkuasa menyembuhkan. Setelah selesai kalian memblad tangannya ini, kalian bisa selfie beserta hasil karya kalian masing-masing. Demikian ya adik-adik. Makasih. Oke adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kakak Ayu. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan yang jagaku selalu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sampai saat ini. Terutama Tuhan telah menyertai di dalam pembacaan firman hari ini. Kami sangat bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara dan memberkati kami, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Engkau berkuasa menyembuhkan atas segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pandemi yang belum berakhir, tapi kami percaya dengan tangan Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk dapat menghentikan semua pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengirim orang-orang yang akan ikut menghentikan menularnya corona ini di mana-mana. Terima kasih Tuhan untuk vaksin yang boleh datang, biarlah itu merupakan kerja dari anak-anak Tuhan untuk dapat menghentikan meluasnya pandemi saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk papa mama kami, kiranya Kau berkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam keseharian mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, kami berdoa untuk pendeta kami, kami berdoa untuk presbiter, kakak layan kami, kiranya Kau berkati di dalam hari-hari mereka, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan studi mereka. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk teman-teman yang sakit, kiranya Engkau juga boleh menyembuhkan, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami.
karena hanya dengan kuasa-Mu kami boleh mendapat pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Disiapkan ya. Sebagai dasar ayat persembahan minggu ini terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyikan lagu Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah Tuhan juga boleh berkati orang tua kami, limpahkan berkat kesehatan, berkati di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga boleh jaga dan berkati sehingga persembahan kami ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah ya Kak ya. Iya benar Kak. Sedih ya Kak ya. Tapi tidak apa-apa Kak. Di depan kita ketemu Iya, lagi. benar. Nah adik-adik, mari
kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya bernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat teduh. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Nah, terima kasih untuk Kak Ayu yang sudah membawakan firman untuk kita di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Noel dan Kak Toga yang sudah mengiringi kita ibadah hari ini. Terima kasih untuk Anin yang sudah memberikan kesaksian pujian untuk ibadah minggu ini. Terima kasih juga untuk Adi Olive yang sudah membacakan Mazmur untuk ibadah hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, untuk aktivitas minggu ini jangan lupa ya, kalian bisa kirimkan aktivitas kalian di dalam grup pada tanggal 26 Januari 2021 di grup kelas Batita dan TK. Format pengirimannya nama, kemudian sektor, kemudian kalau kalian bingung kalian bisa hubungi Kak Ivana. Mama kalian bisa hubungi Kak Ivana ya. Oke Kak, terima kasih juga buat Kak Tina udah jadi liturgus hari ini. Terima kasih untuk Kak Sisil. Tuhan Yesus memberkati kakak.